Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, bagaimana kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dengan sehat dan sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh memasuki hari yang baru di pagi ini. Senang sekali kita berjumpa dalam acara Renungan Pagi edisi 13 Januari 2022. Bacaan kita pagi ini dari Lukas pasal 4 ayat 33 sampai 35 demikian. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Yesus Kristus Tuhan yang kudus dari Allah. Saudara-saudara, apakah percaya ada setan di sekitar kita? Bagaimana kita percaya? Ataukah tidak percaya bahwa ada setan? Tuhan Yesus pun tahu, sadar bahwa kuasa setan sungguh ada dalam dunia yang nyata. Itu sebabnya tindakan yang pertama dilakukan dalam rangka memberitakan kemesiasannya adalah mengadakan perlawanan terhadap setan. Dari Nazaret, Yesus berangkat ke Kapernaum. Pada hari Sabat seperti yang biasa dilakukan, ia masuk beribadah di sana dan mengajar orang banyak. Orang merespon sangat takjub sebab pengajarannya Yesus sangat penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ingat saudara sekalian dalam renungan pagi yang lalu bahwa orang yang dirasuk setan itu adalah orang-orang yang belum percaya pada Kristus sehingga Roh Kudus tidak dapat bekerja dalam dirinya. Ia belum mengenal Kristus. Tapi setan yang merasukinya jelas mengenal Yesus. Dari teriakannya, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Saudara, perhatikan bahwa setan pun tahu Yesus adalah yang kudus dari Allah. Ia tahu dalam pikirannya Yesus Kristus yang kudus dari Allah, namun menolak untuk percaya dan taat pada Yesus Kristus. Ia berusaha menggagalkan rencana Yesus agar ia bebas berkuasa di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, ternyata menyebut-nyebut nama Yesus, tahu bahwa Yesus anak yang kudus dari sorga, tahu yang diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosanya, tahu bahwa ia akan membinasakan kuasa setan, namun menolak percaya dan taat padanya. Itulah sebabnya orang yang dirasuk setan itu disembuhkan oleh Yesus Kristus, sehingga ia mengalami pembebasan dari Yesus. Saudara, perhatikan bahwa setan ini ada dalam bait Allah. Dari kasus ini jelas bagi kita bahwa orang yang menghafal isi Alkitab dan tahu kuasa Yesus Kristus tidak selalu mengalami kuasa Kristus yang menyelamatkan. Sebab ia hanya tahu dalam pikiran, tapi menolak percaya dalam hati dan beriman padanya. Menolak untuk taat pada perintahnya. Hal ini berarti tahu berbicara tentang Yesus belum tentu menjamin bahwa ia sudah mengenal Tuhan. Iman yang menyelamatkan tidak cukup mengaku dengan bibir atau persetujuan pikiran atau menghafal begitu banyak ayat Alkitab dan nyanyian-nyanyian rohani, bahkan bisa merdu menyanyikannya. Iman yang menyelamatkan hanya jika mengaku dengan bibir dan percaya dalam hati. Sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan Paulus di sini, mengaku dengan bibir tetapi juga percaya dalam hati. Berarti mengaku dengan bibir tidak cukup, harus dibarengi dengan percaya dalam hati. Dan urusan percaya dalam hati itu adalah hanya kita sendiri yang tahu. Kita tidak dapat mengklaim bahwa orang yang dapat menyebut Kristus mengajarkannya
itu adalah orang yang mengenal Kristus. Belum tentu saudara-saudaraku, kita tahu bahwa orang yang mengenal Kristus, orang yang percaya kepadanya, mengaku bibirnya, tetapi juga diwujudkan dalam ketaatan kepadanya. Para pendengar renungan pagi, iman seperti apa yang kita miliki? Apakah seperti yang diketahui oleh setan? Jika kita hanya mengaku di mulut bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia ini tapi menolak untuk taat padanya dan mengikuti segala perintahnya, menolaknya dalam hati, apakah bedanya kepercayaan kita dengan setan itu? Ia juga saudara masuk dalam rumah ibadat, tapi bukan datang untuk menyembah, datang untuk mengganggu orang yang beribadah. Adakah orang-orang semacam ini di dunia sekarang ini? Saudara-saudaraku, apakah kita sungguh-sungguh Kristen? Bukan hanya beragama Kristen. Semoga kita memiliki iman yang mengaku di bibir, tapi percaya dalam hati dan mengikuti Tuhan dengan taat, sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika belum, waktunya sekarang telah tiba. Mari percaya pada Tuhan. Mintalah Roh Kudus berkarya. Serahkan hidup padanya. Dan katakanlah, aku percaya Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memimpin, memenuhi, dan menuntun hidup kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Telah menuntun kami untuk memasuki hari yang baru. Kiranya Tuhan menolong kami untuk semakin menyadari siapakah kami di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk semakin taat dan mengikuti perintah-perintah-Mu sebagai wujud kepercayaan kami dan iman kami kepada Engkau. Kiranya kami tidak memiliki iman yang hanya mengaku di mulut, tetapi kami sungguh-sungguh percaya dalam hati dan melakukannya dalam pengabdian kami di sepanjang hari hidup kami. Hamba-Mu mendoakan seluruh pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada. Biarlah Roh-Mu yang semakin meneguhkan dan menguatkan iman percaya mereka, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami dapat hadapi dengan iman. Karena kami tahu Kristus di dalam diri kami, Kristus yang mengasihi kami, Dialah yang akan memimpin kami untuk melewati setiap hari di dalam kemenangan iman. Terima kasih ya Bapa, kami taruhkan hidup kami dalam tangan-Mu untuk beraktivitas di hari ini. Dan berkatilah segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami kerjakan, biarlah memuliakan nama-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.